Teori dan komunikasi perubahan sosial. Komunikasi perubahan adalah proses penyampaian informasi dan pesan untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dengan tujuan mencapai perubahan yang diinginkan dalam struktur, budaya, atau proses sosial. Dalam konteks ini, komunikasi perubahan bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman, keterlibatan, dan dukungan terhadap transformasi yang sedang dilakukan. Dalam bidang komunikasi perubahan sosial, terdapat beberapa tokoh dan teori yang sangat berpengaruh. Di sini kami mengambil dua tokoh dan teori yang paling signifikan diantaranya adalah yang pertama, Everett Rogers dengan teori difusi inovasi. Everett Rogers adalah seorang sosiolog dan komunikator yang dikenal dengan kontribusinya dalam teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau perubahan dapat menyebar melalui suatu masyarakat atau kelompok sosial. Adapun penerapan teori difusi inovasi, yang pertama yaitu menyoroti peran komunikasi dalam menyebarkan informasi mengenai perubahan dan bagaimana inovasi diadopsi oleh anggota masyarakat. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perubahan, membantu dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, penggunaan saluran komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga, mengatasi hambatan dan resistensi. Lalu yang kedua ada tokoh Michael Foucault dengan teori kritis dan analisis kekuasaan. Teori kritisnya mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan memainkan peran dalam mengatur masyarakat dan membentuk perilaku individu. Penerapan dalam komunikasi perubahan sosial, yaitu membantu memahami dinamika kekuasaan yang mungkin terlibat dalam upaya perubahan sosial, dan memahami bagaimana pesan-pesan dan komunikasi dapat digunakan untuk mempengaruhi struktur kekuasaan membantu dalam merancang kampanye perubahan sosial yang efektif. Komunikasi teori difusi inovasi dan analisis kekuasaan memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana pesan perubahan disebarkan, diterima, dan dipengaruhi dalam masyarakat. Dengan memahami karakteristik kelompok penerima inovasi dan dinamika kekuasaan di dalamnya, kita dapat merancang komunikasi perubahan sosial yang lebih terarah dan berhasil. Tujuan komunikasi perubahan sosial. Yang pertama yaitu transformasi organisasi atau masyarakat. Perubahan seringkali bertujuan untuk mencapai transformasi yang lebih besar dalam organisasi atau masyarakat. Ini dapat mencakup perubahan struktur, budaya, atau paradigma kerja. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Beberapa perubahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional atau produktivitas dengan merancang ulang proses atau menerapkan teknologi baru. Organisasi atau masyarakat berharap dapat bekerja lebih efisien. Yang ketiga yaitu penyesuaian terhadap lingkungan eksternal. Perubahan seringkali diperlukan sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan atau produk, di mana difokuskan pada peningkatan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan oleh organisasi. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari teori komunikasi perubahan sosial. Di sini saya akan membacakan dampak positifnya ya dan manfaatnya. Manfaat dan dampak positif dari teori dan komunikasi perubahan sosial itu yaitu peningkat dukung dan keterlibatan, kedua peningkat produktivitas dan efisien, dan yang ketiga peningkatan kepuasan dan motivasi karyawan atau masyarakat, keempat adaptabilitas terhadap perubahan, kelima penguatan reputasi dan citra. Komunikasi perubahan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi juga tentang pembentukan persepsi, membangun keterlibatan dan menciptakan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Ada resistensi atau penolakan dan meningkatkan komunikasi yang tidak mewadahi dapat memicu resistensi yang tinggi terhadap perubahan penghambat implementasi. Dampak negatifnya yaitu perubahan sosial dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik dalam hubungan sosial. Yang kedua, penurunan produktivitas dan kinerja. Ketiga, perubahan budaya yang merugikan. Keempat, kesenjangan informasi. Pentingnya untuk mengolah komunikasi perubahan secara cermat guna untuk mengurangi dampak negatif terhadap. Jadi kasus kali ini yaitu hashtag Plastic Free Challenge, sebuah tantangan daring dengan hashtag Plastic Free Challenge ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai individu dan komunitas berbagi pengalaman mereka secara online dengan konteks yaitu sebuah organisasi nirlaba yang meluncurkan kampanye pada tahun 2003 untuk mengurangi limbah plastik di suatu wilayah. Mereka memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk menyebarkan pesan tentang bahaya limbah plastik yang mendorong masyarakat untuk beralih ke solusi ramah lingkungan. Ciri kasus ini yaitu sebuah video singkat yang menunjukkan dampak negatif limbah plastik yang ada di laut dengan narasi yang menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk mengurangi plastik menjadi sangat viral. Kampanye ini menciptakan tantangan yaitu bebas plastik selama 1 bulan yang menyebar dengan cepat di media sosial.
melibatkan banyak orang yang membagikan pengalaman mereka dengan mendorong perubahan perilaku. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang sudah disampaikan adalah dalam rangka mencapai perubahan sosial yang diinginkan, komunikasi perubahan menjadi kunci utama untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Elemen-elemen kunci seperti pemahaman tujuan perubahan, partisipasi, penanganan resistensi, visi inspiratif, keterbukaan, konsistensi, dan adaptabilitas menciptakan landasan kokoh untuk proses komunikasi perubahan. Melalui pemanfaatan media dan teknologi, pesan-pesan perubahan dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat secara luas. Komunikasi perubahan sosial berperan penting dalam membangun pemahaman bersama, mengatasi resistensi, dan memotivasi dukungan masyarakat, sehingga dapat membawa perubahan yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan sosial. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori dan perubahan sosial dari mata kuliah Komunikasi Perubahan Sosial yang diampu oleh Pak Dede Sulaiman MIKOM. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dalam menginspirasi dan memotivasi kami dari kelompok Sri Kandi undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.